Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Rusaknya agama dari Nabi Adam sampai ke umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ilmu umatnya tidak mau bersanad ke para nabinya masing-masing. Sanad keilmuan atau yang disebut ahlu sunnah wal jamaah, yang digambarkan seperti sedang sholat berjamaah agar meluruskan barisannya serta merapatkan barisan agar tidak ada celah yang dimasuki atau yang ditempati syaitan atau iblis. Akan tetapi juga jangan sampai terlalu rapat yang mengganggu kenyamanan atau rusaknya konsentrasi dalam sholat, atau jangan sampai menduduki kaki teman di saat duduk. Begitu juga di depan softnya, jangan sampai kosong. Yang demikian seperti beragama akan tetapi tidak mau bersanad kepada nabinya, tanpa keterkecuali walau mereka dari keturunannya Nabi, karena di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang spesial. Memang secara pandangan umum para nabi itu orang yang sangat mulia, akan tetapi secara syariatnya perjuangan untuk di titik tertentu itu juga perlu perjuangan atau penuh perjuangan dari nabi tersebut, dan itu sudah dijelaskan dengan disematkannya bangsa Yahudi yang disematkan menjadi orang yang tidak mau menerima kebenaran dari orang lain, atau menjadi orang yang sombong atau menyombongkan dirinya. Memang secara IQ atau otaknya jenius atau pandai, atau secara nasab atau keturunannya banyak yang menjadi nabi. Dan dari zaman Adam rusaknya agama, dari rusaknya akidah atau tauhidnya, pada akhirnya diutuslah Nabi Nuh yang rata-rata 20 tahun baru mengimankan satu orang saja konon ceritanya. Dan para nabi diutus memberi pencerahan ke umatnya atau ke umat manusia agar dapat melaksanakan Islamnya atau janjinya, ruhnya atau jati dirinya, agar sampai akhir hayatnya tetap iman Islam. Rusaknya agama yang diajarkan para nabi dikarenakan para pelaku bid'ah akhir zaman. Diutuslah nabi lagi, berganti zamannya nabi yang baru atau yang disebut Imam Al-Mahdi atau imamnya orang yang beragama Islam, karena semua nabi itu agamanya Islam. Yang disebut Islam itu iman kepada zatnya Tuhan yang menciptakan semua dalil. Bersanad itu menjadi kewajiban umat. Bila putus sanadnya, berarti berguru ke iblis yang sifatnya menyesatkan umat manusia. Yang bersanad dengan benar dan tepat ibaratnya juga sama dengan para nabi yang ilmunya dari malaikat juga, atau malaikat sebagai pembawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia juga disebut dalil, badannya ada dua sisi, kanan dan kiri, atau juga di
bekali nafsu baik dan buruk, dan diwajibkan berusaha menjalani yang baik-baik semampunya. Berhasil dan tidaknya itu menjadi kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk dipertanggungjawabkan semua amal ibadahnya untuk dunia atau amalan akhiratnya. Bersanad tidaknya iman seseorang dapat dilihat dari seruan ayat Al-Quran. Bila menyelisihi atau mengingkari, berarti yang disembah hanyalah berhala atas prasangkanya sendiri. Bila seruan ayat saja diselisihinya, apalagi kebenaran dari orang lain. Wes bablas angine. Rusaknya tauhid itu hancurnya agama Islam yang sesungguhnya. Kiamatnya agama karena rohaninya tidak diilmuinya. Bila iman Islam dipahami dengan hati pikiran, yang ada hanya kemusyrikan hati atau kekafiran dirinya sendiri. Karena yang dapat dipahami dengan hati pikiran hanya sebatas makhluk saja, tidak lebih. Bagi mereka-mereka yang iman Islamnya dipahami dengan hati pikiran, kelak di akhiratnya hanyalah akan merugi. Manusia bila meninggal, yang akan menuju di sisinya atau kembali kepadanya itu rohaninya. Apabila rohaninya tidak diilmui, dan bayangkan sendiri apa yang akan terjadi. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.